Di kamar tepat saat itu, mayat terbakar sang penjaga raksasa jatuh dari atas, mendarat di kaki Julius. Marah, Julius memerintahkan Care untuk mengakhiri kegilaan yang terjadi di menara. Tapi Care tak sempat. Begitu Julius melangkah pergi, Moira mencoba mengambil alih. Dia membuat komentar berani, mengajukan teori. Care mengejeknya, menyebutnya pelacur, dan meremehkan suaranya. Moira tidak membalas. Dia membiarkan cambuknya yang berbicara, menghantam langsung ke tenggorokannya. Darah mengalir saat tubuhnya roboh, kejang-kejang di lantai, lalu diam. Tanpa ragu, Moira melangkah menggantikan peran Care, memberi perintah pertamanya. Temukan penyusup itu dan habisi dia. Tak ada lagi kesempatan. Sang putri, sadar akan apa yang datang, menyaksikan pasukan menyebar di seluruh menara mencarinya. Panik tumbuh di dadanya. Rasa takut menguasai, dan dia lari. Tapi jalan keluarnya telah diblokir. 3 petarung menyerangnya, dia tersayat di bagian lengan. Tetapi, dia tidak berhenti. Dia menjatuhkan 2 orang, dengan serangan cepat dan bersih. 1 ke tenggorokan, lalu 1 lagi. Yang ketiga, tumbang saat dia menerobos mereka. Jumlah musuh semakin banyak, nyaris tak terkendali. Saat itulah dia membuat langkah nekat, mencopot kalung berlian dari lehernya, dan menyebarkan permata-permata di lantai. Para penjaga yang mengejarnya tersandung dan jatuh, memberinya celah sempit untuk melarikan diri. Tapi semuanya belum selesai. Seorang penjaga yang terhina maju dengan penuh amarah, harga dirinya menjadi bahan bakar kemarahan itu. Kini dia membawa perisai, dan dengannya, dia bertahan. Serangan datang seperti yang diduga, dan berakhir sebagaimana mestinya. Lalu sisanya menyerbu. Sebuah pedang menebas pinggangnya, dan dia menjerit. Suara yang menghentikan kerumunan. Tapi dia tidak jatuh. Dia meraih penjaga terdekat dan menggunakannya sebagai perisai, lalu melompat nekat ke tingkat yang lebih rendah dari kastel. 1 penjaga mencoba mengikuti tapi mendarat keras. Kakinya patah. Penjaga lainnya terpaksa mengambil jalur tangga. Penjaga gemuk tersandung lewat di dekat sang putri. Seperti zombie setengah mati, terlalu linglung untuk menyadari bahaya yang dia lewati. Dia menatap penjaga itu pergi. Terkejut bahwa pria itu tidak mengenalinya atau ancaman di hadapannya. Melihat bendera di luar jendela, dia melompat dan meraihnya, berayun sepanjang dinding vertikal. Dia membangun momentum dari sisi ke sisi sebelum mendarat di ruangan terdekat. Rasa sakit menghantam pinggangnya, lukanya berdarah hebat, kenangan mulai muncul. Dulu, dia pernah mendengar orang tuanya membicarakan masa depannya, pernikahannya. Ibunya memohon kepada sang raja untuk mempertimbangkan ulang, tapi dia menepis kekhawatiran itu. Sang ayah ingin yang terbaik menurut versinya untuk kerajaan. Hari itu, dia keluar dengan pakaian pelatihan, bukan gaun. Baju zirah mengejutkan ayahnya. Dia tidak tahu sebelumnya. Marah, sang raja mencoba meyakinkannya, menyebutnya bodoh dan delusional. Baginya, takhta butuh laki-laki. Dia mungkin bermimpi menjadi ksatria, tapi sang ayah hanya melihat anak kecil yang perlu dilindungi. Menikah dengan Julius adalah perlindungan. Pria terhormat dari keluarga terhormat. Sang raja meninggalkannya dengan pilihan, yakin dia akan menyerah saat kemarahan kekanakannya reda. Dia hampir menangis saat itu. Dan sekarang, saat kenangan itu memudar, perihnya kembali. Suara langkah kaki menyadarkannya. Dia bereaksi cepat, menerjang sosok yang masuk dan menjatuhkannya ke lantai, hanya untuk melihat Lin di bawahnya. Mereka terdiam, lalu menarik napas lega. Lin sedang memanjat untuk mencarinya, dan merasa lega mereka bertemu di tengah jalan. Saat Lin mengobati luka sang putri, dia menjelaskan apa yang terjadi. Julius membawa tentara di tengah malam. Para pengawal kerajaan kalah jumlah. Lin nyaris lolos bersama beberapa lainnya. Sang putri merasa bersalah, mulai menyalahkan diri, tapi Lin segera memotong. Masa lalu tidak membantu sekarang. Lin tahu di mana keluarga kerajaan ditahan, dan lebih penting lagi, bagaimana menuju ke sana. Ada jalur tak dijaga lewat dapur, dan mereka akan menggunakannya. Begitu masuk, mereka memberi isyarat diam-diam pada koki agar pergi. Sekelompok penjaga sedang mengepung pelayan wanita, niat mereka keji dan jelas. Lin dan sang putri punya unsur kejutan. Tapi, Lin tak sengaja menabrak sesuatu dan menimbulkan suara keras. Salah satu penjaga terkejut oleh kemunculan, tiba-tiba Lin, tapi tak sempat bereaksi sebelum dipukul jatuh dengan penggorengan. Sang putri bergerak cepat, membantu pelayan itu kabur.